Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung lagi ke Prof. Karim. Prof, ada koalisinya yang belum selesai. Mungkin senada ya dengan apa yang disampaikan oleh tadi Prof di awal gitu. Tapi kalaupun misalnya apa yang disampaikan Presiden Jokowi soal koalisi yang belum selesai, ini arahnya akhirnya kemana, Prof? Dengan munculnya 3 nama di Musrah kemarin. Ya, saya melihat koalisi PDIP dengan P3 juga kan belum selesai karena sama halnya misalnya dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga belum selesai. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat peluang-peluang ya atau misalnya tradisi koalisi sebelumnya itu kan ada pola-pola yang sudah terjadi, ada pola-pola yang belum terjadi. Kita melihat di antara P3 dengan PDIP bisa berkoalisi. Kemudian antara Gerindra, PKB, Golkar, PAN bisa juga berkoalisi. Tapi misalnya kita belum pernah, kalau kita melihat 4 pemilu yang lalu, kita belum pernah melihat misalnya koalisi antara PAN dengan PDIP gitu ya. Tapi dalam 4 pemilu itu PAN selalu berkoalisi dengan PKS misalnya, selalu tiap pertemuan itu. Nah, jadi menurut saya ini yang dimasukkan oleh Presiden, koalisinya juga belum selesai. Nah, kemudian saya ngerti pertanyaan Anda. Mungkin Anda terinspirasi oleh kata-kata Presiden, kita butuh kepemimpinan yang kuat gitu ya, yang tidak mudah ampun dan takluk kepada tekanan negara. Dia contohkan bagaimana usaha Joko Widodo untuk melawan tekanan terhadap kasus nikel gitu ya. Tapi saya lebih menangkap ketika dia katakan kita butuh kepemimpinan yang kuat, itu yang baru saya usahakan. Artinya dia ingin menunjukkan bahwa salah satu legasi Joko Widodo adalah menanamkan kepemimpinan yang kuat karena dekat dengan rakyat, yang kuat karena berani mengambil keputusan yang meskipun ditekan oleh negara-negara dalam hal ini adalah Uni Eropa, tapi tetap jalan gitu ya. Itu yang pertama. Baik, Prof. Nah, yang kedua, Ya. Oke. Baik, tahan dulu Prof. Saya mau ke Mas Ipang. Kalau melihat tadi juga Prof sempat menyatakan bahwa sebenarnya dari 3 nama ini bisa semua kok diakomodir, satu lewat PDIP, beberapa diantaranya bisa lewat koalisi besar. Kemudian juga Pak Jokowi sempat menyinggung mengenai koalisi-koalisi yang sampai saat ini ibaratnya belum solid lah. Iya begini, kalau misalnya nggak mungkin Pak Jokowi rasa-rasanya mengkhianati isi hatinya Bu Mega ya. Okay. Artinya kalau rekomendasi sudah keluar dari PDIP, dan kan Pak Jokowi mengakui bahwa saya hanya memberikan masukan, membisikkan, tapi yang menentukan adalah parpol dan gabungan partai koalisi Ya, yang menentukan capres. Artinya kan apa yang ada di kantong Pak Jokowi, mau 3 nama tadi, apa yang ada di kantong Musrah, ya itu adalah seleranya Bu Mega dan partai politik, karena mereka yang bisa mengusung. Tidak, Pak Jokowi ini hanya membisikkannya. Dan setahu saya Mbak Rati, yang bisa membisikkan Pak Jokowi pada otoritas, pada veto, pada cawapres. Capres sudah selesai, ini sudah tutup, ini nggak ada drama lagi. Tetap tegak lurus dengan PDIP, Ganjar Pranowo berarti. Ya karena pemilih PDIP 40% ke Ganjar kok. Okay. Nggak mungkin Ibu Mega setega itu Pak Jokowi akan memilih Pak Prabowo, nggak mungkin mengkhianati Bu Mega yang sudah membantu Gibran, Kaesang dan Bobi misalnya, nggak mungkin gitu. Jadi Pilpres ini udahlah selesai, capresnya Ganjar, nggak usah didiskusikan lagi Prabowo, Airlangga, menurut saya nggak relevan. Tapi cawapres is okay, masih bisa didiskusikan, masih bisa dicari kontemplasi yang cukup panjang dan lama. Yang kedua begini Mbak Rati, Bang Bayu, saya rasa-rasanya ini kan Pak Jokowi seolah mengatakan demokratis, selera dari grassroots, pemimpin bukan dari elit. Jangan-jangan Pak Jokowi kan ingin memveto bahwa selera dia adalah representasi dari selera rakyat. Menurut saya juga ini nggak bijak. Belum tentu selera representasi jeroannya Pak Jokowi selera rakyat, belum tentu. Karena preferensi masyarakat itu punya preferensi politik sendiri juga, apalagi Gen Z milenial ya kan, yang 60% tadi, yang usianya mereka pemilih kritis, rasional, pemilih yang melihat rekam jejak, integritas, mereka tidak mudah dipengaruhi oleh presiden sekalipun, tidak mudah dipengaruhi oleh orang tua sekalipun, oleh RT, RW, oleh camat. Jadi jangan sampai bahwa suaranya Pak Jokowi adalah representasi dari suara rakyat. Belum tentu. Rakyat itu juga punya preferensi politik yang cukup memadai, apalagi Gen Z milenial ini informasinya banyak. Kemudian mereka tidak hanya tunggal, mereka betul-betul hati-hati, bahkan termasuk sampai bilik suara pun mereka akan tentukan. Nah, yang kedua Mbak Rati, Bang Bayu, soal keberlanjutan dan perubahan. Ini hati-hati betul. Karena Pak Jokowi ingin memastikan bahwa mereka adalah poros dari keberlanjutan, bukan dari antitesis dari proses perubahan. Hati-hati dan hati-hati betul dengan bahasa poros anti dari perubahan.
Karena jangan lupa bahwa di pemilih yang tadi itu yang ingin keberlanjutan di data Voxpol 51% ingin keberlanjutan. Tapi jangan lupa ada 37% ingin perubahan. Nah, di pemilih Mas Ganjar yang menarik Mas Bayu, itu 24% ada yang mengatakan tidak layak program Pak Jokowi dilanjutkan loh. Itu pemilih Tapi basis milih Mas Ganjar. Ganjar, tetapi tidak keberlanjutan. Itu tidak keberlanjutan, Oh, 24%. Itu data Voxpol menunjukkan temuan kemarin dari Crossstep kita. Hati-hati alergi dengan deksi perubahan itu bahaya juga. Karena itu juga bisa menggerus pemilihnya Mas Ganjar gitu. Karena tidak semua juga keberlanjutan, kan ada juga ingin ada perubahan gitu. Ya. Nah, jadi menurut saya itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Bayu sama Mbak Rati ya, soal pengaruh Pak Jokowi. Ya, ini pengaruh Pak Jokowi hati-hati 65% ya. Mayoritas pemilih kalau kita tanyakan apakah menurut Bapak Ibu bahwa pilihan Pak Jokowi itu berpengaruh terhadap pilihan politik Bapak Ibu Saudara. Mereka mengatakan 65% mereka mandiri, tidak berpengaruh pilihan Pak Jokowi terhadap pilihan preferensi Beda di politiknya. tahun 2019 saat Pak Jokowi juga maju begitu ya. Iya, Maju kembali ya. Mayoritas 65% mayoritas, meskipun ada 25% Bang Bayu yang tetap bahwa Tegak lurus endorse-nya gitu Pak ya. Jokowi tegak lurus dengan Pak Jokowi 25%. Tapi yang 25% itu kalau kita cross step lagi, baseline yang 25% itu juga yang kemudian ke Mas Ganjar 32% mereka berpengaruh preferensi politik Pak Jokowi. Kemudian ada di angka 22% kepada Mas Anies, 22% dan 18% ke Mas Prabowo. Artinya memang ada pengaruh, tapi mayoritas bahwa endorse atau dukungan kemana arah dukungan Pak Jokowi tidak semua diikuti oleh pemilih gitu. Pemilih. Soal Oke. pilpres ini memang menarik ya untuk dicermati Iya. ya. Tapi sayang ya waktu kami juga sudah habis. Prof Karim terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Bang Fahri juga terima Karim, kasih Mas sudah bergabung Bang. pagi hari ini dengan kami.